Sudah siap? Sudah siap ya? Iya. Siapa yang masih ingat? Kemarin pas kita belajar apa? Pernapasan. Ya, kemarin kita belajar organ pernapasan. Apa saja organ pernapasan kita, anak-anak? Hidung, paru-paru ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang organ pernapasan, hari ini kita akan belajar organ pencernaan kita ya. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah belajar nanti anak-anak diharapkan dapat menemukan informasi tentang organ pencernaan manusia, kemudian menganalisis organ pencernaan pada manusia, dan menjelaskan fungsi dari organ pencernaan kita. Ya, kita lanjutkan ya. Kira-kira kenapa kita butuh makan? Yo, mengapa kita butuh makan? Untuk mendapatkan nutrisi. Iya, untuk mendapatkan nutrisi. Ada lagi? Kenapa kita butuh makan? Nah, karena kita makhluk hidup, salah satunya kita harus butuh makan. Nah, seperti apa makanan kita itu dicerna dan bagaimana proses makanan kita? Lah, untuk lebih jelasnya, mari anak-anak buka bukunya halaman 9 ya. Bukunya dibuka halaman 9. Kita lanjut. Makanan pertama harus Ya, lanjut kelompok 2. Kerongkongan dan lambung. Ibunya. Mekanis. Dinding lambung. Gak usah bisa membacanya. Berikutnya kelompok 1 dilanjutkan usus halus dan usus besar. Dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, bakteri akan membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Kotoran makanan yang telah membusuk akan keluar dari usus besar menuju ke anus. Nah, jadi organ pencernaan kita tadi terdiri dari apa saja? Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan Nah, untuk lebih jelasnya, guru punya video tentang organ pencernaan. Tugas anak-anak adalah menyimak dengan seksama video yang ditayangkan guru. Nanti selanjutnya kalian berdiskusi secara kelompok di kelompok masing-masing ya, untuk mengidentifikasi organ pencernaan kita itu apa saja, fungsinya apa saja. Setelah mengamati video, jelas anak-anak? Ya, kita saksikan bersama videonya ya. Hai Bunda Kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuk
menyentuhnya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja, bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecah. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan lemas-lemas dari otot dinding kerongkongan. Anak-anak maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dalam berdiskusi ini Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok presentasi. Dan sekarang ini didiskusikan organ pencernaan kita itu apa saja, fungsinya apa saja. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi organ pencernaannya terdiri dari apa saja tadi? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, anus ya. Setuju dengan hasil diskusi kelompok 3? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke kelompok 3? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok berikutnya, siapa yang sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggotanya Zahra, Ilma, Adrian, Ecil, Aman. Ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang organ pencernaan sebagai berikut. 1. Mulut, tempat mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di pencernaan. 2. Kerongkongan, mendorong makanan dan cairan menuju lambung. 3. Lambung, mengolah, menyimpan dan menyerap zat-zat yang baik untuk tubuh. Jadi dari kelompok 3 tadi sama ya, organ pencernaan kita mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Berikut fungsi-fungsinya. Sudah setuju dengan hasil kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 2 tadi juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Organ pencernaan kita pertama itu mulut. Di mulut fungsinya untuk apa mulut? Mengunyah makanan. Ayo, apa tadi fungsinya? Mengunyah makanan agar lebih halus, lebih mudah dicerna. Terus yang berikutnya apa? Kerongkongan. Bunyinya untuk apa tadi kerongkongan? Iya, mendorong makanan menuju ke lambung. Lambung sendiri gunanya untuk apa, Bahar? Kita Bahar, di lambung. Iya, setelah sampai ke lambung, fungsinya untuk apa lambung? Mengolah dan menyimpan makanan yang baik untuk tubuh. Kemudian makanan berjalan lagi menuju ke usus secara individu, mengerjakan sendiri-sendiri ya. Sama, menuliskan bagian-bagian pencernaan berikut fungsinya. Nah, dikerjakan. Waktunya 5 menit. Nanti dikumpulkan. Iya. 5 menit saja untuk ini cukup mudah. Ya, sudah? Ya, sudah selesai semua? Sudah ya, ayo sekarang dikumpulkan tugasnya. Sudah, waktunya sudah habis. Sebentar lagi. Mana ya, sudah? Ayo sini. Waktunya sudah habis, maka harus sudah dikumpulkan. Sekarang, apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Kita tadi belajar apa?
Perut tadi fungsinya untuk apa? Mengunyah Jika rombongan mendorong makanan masuk kemana? Lambung. Ya, seterusnya. Nah, semua organ pencernaan kita itu saling bekerja sama sehingga makanan yang dimakan anak-anak, yang dimakan kita itu bisa diserap tubuh kita, nutrisinya kita bisa tumbuh kembang, bisa sehat, bisa beraktivitas. Nah, kita harus menjaga apa? Organ pencernaan kita agar tetap sehat. Dengan cara bagaimana? Menjaga kebersihan makanan kita. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Sudah bisa mengetahui ya organ pencernaan kita itu apa saja, cara bikinnya seperti apa. Nah, semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa tadi yang nempel doa? Yo, Mbak Siva, ayo Mbak Siva. tempat untuk siaga. Berdoa mulai. Doa selesai.